Mengadakan apa? Berkabung. Kenapa berkabung? Memperingati kematian Tuhan Yesus. Betul ya? Suaranya keren. Memperingati kematian Tuhan Yesus. Pada hari ini kita peringati yang namanya adalah Jumat Agung. Ya, kenapa Jumatnya menjadi agung? Karena dari Jumatnya adalah untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan kenapa kita peringati kematian Tuhan Yesus? Dan kenapa Anda berkabung? Kenapa Anda berkabung? Karena Tuhan Yesus mati. Kenapa Tuhan Yesus mati dan Anda berkabung? Bukankah Anda tahu bahwa Tuhan Yesus nanti toh bangkit lagi ya? Ya, yang ketiga kan. So, kenapa harus berkabung? Di dalam kekristenan, kematian bukanlah sebuah akhir. Amin. Di dalam kekristenan, kematian bukanlah sesuatu yang perlu kita tangisi. No. Kita orang-orang yang ngerti semua bahwa setelah mati, yakin pasti masuk surga? Yakin kan? Bahkan Anda mengajarkan itu dan Anda PI orang lain untuk itu. So, kenapa Anda berkabung? Nah, hal ini juga dialami oleh murid-murid yang lain. Dalam arti adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan saat ini saya akan sharing kepada Anda di dalam hari memperingati Jumat Agung ini. Tetapi yang saya lihat, yang nanti saya akan bahas adalah bukan kematian Tuhan. Saya tidak akan melihat dari sisi Tuhan Yesusnya. Saya tidak akan melihat dari sisi kenapa Tuhan Yesus mati dan sebagainya. Karena Tuhan Yesus mati, ya iman Tuhan Yesus harus mati. Tidak perlu bahas itu, ya kan? Tuhan Yesus mati buat apa? Buat kalian dan saya. That's it, itu sudah selesai. Tetapi yang saya mau lihat adalah ketika Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi? Apa yang terjadi oleh murid-muridnya? Nah, itu yang harus kita pelajari. Ya, kita akan lihat dari situ. Apa yang dialami oleh murid-muridnya, apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya ketika Tuhan Yesus mati. Ketika seorang pemimpin di dalam hidupnya, pemimpin yang besar, itu mati di dalam hidupnya. Ketika diizinkan terjadi di dalam hidup Anda bahwa ada seorang pemimpin yang diangkat pulang ke surga, atau mungkin tidak ketemu lagi, atau mungkin Anda diizinkan untuk Anda pergi ke sebuah tempat dan di situ Anda menjadi pemimpin, dan Anda tidak punya pemimpin lagi, Anda tidak ada orang yang harus covering Anda. Apa yang terjadi? Apakah Anda akan lari? Apakah Anda akan gantung diri kayak Yudas gitu? Atau Anda mau ngapain? Atau Anda mau cari ayam, terus ditungguin ayam berkokok, setelah ayam berkokok dan Anda bertobat, ya? Ngapain? Ya, kita akan lihat pola pikirnya dulu. Kita akan lihat kenapa Petrus, ya, kita lihat kenapa Petrus di Matius 16 ayat 22 dan 23. Kita lihat. Matius 16 ayat 22 23. Sudah ketemu semua? Yang belum ketemu katakan amin. Ya, sudah ketemu ya. Saya akan bacakan buat kalian ya. Matius 16 ayat 22 dan 23. Itu judul perikopnya adalah pemberitahuan pertama. Ya, ketika pertama kali Tuhan Yesus ngomong dengan murid-muridnya, ini loh, nanti someday saya akan mati tapi jangan khawatir, nanti mati 3 hari kemudian bangkit kok. So don't worry, be happy. Ya kan? Ketika itu ayat mulai 21 saya bacakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari 3. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus,
Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan apa? Manusia. Nah, pertanyaannya adalah sekarang kita akan bahas, yaitu sebenarnya Petrus itu mikir apa? Kenapa kok Petrus berkata kayak gitu? Tuhan, janganlah Tuhan, jangan mati gitu loh. Ya kan? Kan Tuhan Yesus ngomong kan, nanti someday saya akan pergi ke Yerusalem dan nanti saya akan dihukum. Saya akan dihukum, nanti saya mati loh. Saya Tuhan Yesus ngomong kan, sama berarti nanti saya mati, tapi jangan khawatir, pada hari ketiga nanti saya bangkit. Terus Petrus ngomong, loh Tuhan, jangan Tuhan, kok nggak boleh mati. Terus Tuhan Yesus marah kan, kamu iblis. Saya bukan iblis, dan saya Petrus. Terima kasih. Sebenarnya ketika waktu itu Tuhan Yesus kan ngomong, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sebenarnya yang dipikirkan manusia itu apa? Dalam hal ini adalah Petrus. Yang dipikirkan apa tuh? Tahu nggak? Apa yang dipikirkan manusia tentang Yesus? Tidak mati. Coba lihat atasnya, gitu ya, di ayat atasnya. Pengakuan Petrus, kalimatnya sebelumnya, pengakuan Petrus. Kita lihat ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Loh, Petrus kan tahu bahwa Yesus kan Mesias, benar nggak? Betul nggak? Tetapi kenapa Petrus kok ketika Tuhan Yesus ngomong bahwa someday saya akan mati dan nanti bangkit pada hari yang ketiga, kok enggak boleh? Apa yang dipikirkan Petrus? Padahal Petrus tahu bahwa Yesus adalah siapa? Mesias. Apa yang dipikirkan Petrus? Apa yang dipikirkan dalam tanda kutip manusia saat itu? Atau orang-orang Yahudi saat itu? Kita lihat ayat yang lain. Lukas 19 ayat 37-38. Lukas 19. Bisa ketemu semua? Saya bacakan ya. Ketika ia dekat Yerusalem, ia ini siapa? Yesus. Di tempat jalan menuruni dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka ini siapa? Hah? Mereka ini siapa maksudnya? Murid-muridnya yang mengiringi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baru kan di ayat 36, Yesus tuh baru mengendarai keledai, gitu ya, dia masuk ke Yerusalem. Nah, terus mereka ngomong apa? Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang sebagai apa? Sebagai apa? Dalam nama Tuhan, damai sejahtera ada di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Orang melihat, orang Yahudi saat itu, murid-murid Tuhan saat itu melihat Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai apa? Raja. King, raja yang akan menjadikan bangsa Yahudi, raja yang akan bawa bangsa Israel itu kembali kepada kejayaannya ketika zaman Raja Daud. 12 suku digabungkan jadi satu. Bayangkan kalau ada sebuah negara yang rajanya adalah Tuhan Yesus, keren. Ekonominya akan terjamin semua. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Benar? Semua karena kelaparan. Tidak mungkin rakyatnya, benar? Hidupnya nyaman semua, enggak? Musuh nyerang. Siapa yang berani sama Tuhan Yesus? Badai aja diomongin Tuhan, diam kok, ya kan? Legiun setan, ada orang yang bisa ngikat dia, diikat rantai yang putus. Legiun, ketemu Tuhan Yesus sudah ngapain? Legionnya tersungkur.
Allah minta izin, Tuhan, aku tak pergi ya ke situ ya. Terus apa-apain ya? Ya wis sana pergi, masuk babi ya, masuk babi. Nah, apa-apain Tuhan? Musuh datang, tentara dari bangsa lain gitu ya, datang menyerang, berani enggak sama Tuhan Yesus? Orang sakit disembuhkan, ya kan? Orang buta bisa berjalan, ya, orang lumpuh bisa mendengar. Ya itu semua Pak, bisa semua ya. Tidak ada orang sakit, wah rakyatnya semua healthy, tidak perlu pakai kartu BPJS. Lalu Tuhan jadi raja, terus yuk datang gitu, sembuh. Ya. Tuhan Yesus mengutus 12 rasulnya, rasul-rasul kamu jalan-jalan aja sana ke rakyat, siapa yang sakit untuk sembuhin gitu ya, kasih kuasa. Yuk kamu utus, Tuhan Yesus mengutus 12 rasul. Hidupnya enak nggak? Hidupnya enak nggak? Lah orang Yahudi saat itu ketika dia lihat Yesus, oh ini Mesias, ini Raja, ini dia anak Daud, ini dia anak Raja yang akan membebaskan kita dari siapa? Bangsa Romawi saat itu, kuasa Yahudi. Ini dia Raja. Mereka punya harapan yang besar kepada Yesus. Loh ini Raja yang nanti bebasin kita. Ini Raja yang akan buat hidup kita enak. Ini Raja yang akan membuat hidup kita ini damai sejahtera, tidak punya susah. Nah, lihat ayat yang lain. Ya, lihat ayat yang lain. Yohanes 6 ayat 14 dan 15. Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 14 dan 15. Sudah ketemu semua? Sudah? Saya bacakan Yohanes 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya. Mukjizat apa loh? Ya dari bukunya di atasnya apa? Ya kan mukjizatnya apa? 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki. Wah kan mereka senang kan? Wah ini dahsyat ini. Ayat 15 ngomong apa? Ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar apa? Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15, perhatikan. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan apa? Paksa untuk menjadikan dia apa? Raja. Yang menyingkir pula ke gunung seorang. Siapa yang mau menjadikan Tuhan Yesus Raja? 5.000 orang dikasih makan sama Tuhan Yesus. Karena kan 5.000 orang itu kan datang gitu. Wah ini cocok nih untuk jadi raja ini. Mau dibawa paksa untuk dijadikan, diklaim gitu ya. Semua 5.000 orang tanda tangan petisi mendukung Tuhan Yesus untuk menjadi raja orang Israel gitu ya. Petisi, wah ini langsung pemilu gitu. Pemilu langsung, sekali pemilu semua 100% pilihnya Tuhan Yesus seperti itu ya. Wah ini cocok ini jadi raja kita. 5 roti 2 ikan aja bisa buat makan semua ya. Apalagi nih kita punya 1 gudang bahan makanan. Wah itu bisa 7 turunan, 70 turunan makan kenyang kita ya. Gak usah kerja, makan tidur mati gitu ya. Dan hidup itu kan enak gitu ya. Ketika ada Tuhan Yesus, mereka berpikirnya gitu, bener gak? Mereka pikir wah gak usah kerja, ada Tuhan Yesus kasih buat mukjizat kok setiap hari. Gak usah kerja, ngapain menyangkul gitu ya. Mencangkul aku malu, ya. Mengemis aku lebih malu lagi. Mereka gak usah kerja, mereka berpikir wah enak ada Tuhan Yesus jadi raja nih. Yuk kita bawa paksa yuk, jadikan dia raja. Jadikan dia raja, keren. Tapi Tuhan Yesus tahu kan yang dipikirkan orang-orangnya. Yang dia lakukan apa? Dia menyingkir. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan manusia, apa yang dipikirkan orang Yahudi saat itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Tuhan bukan mau jadi rajanya orang Yahudi. No. Dia adalah raja di atas segala raja. Amin.
Dia lebih dari itu. Dia raja di atas segala raja. Dia punya kerajaan di mana di surga. Lebih hebat. Tidak cuma buat orang Yahudi, buat seluruh orang di dunia ini. Buat kalian dan saya. Dia adalah raja kita. Amin. Lebih dahsyat. Nah, orang saat itu termasuk murid-muridnya tercemar dalam tanda kutip dengan pemikiran bahwa Yesus ini akan menjadi raja orang Israel. Bahwa Yesus akan menjadi raja orang Yahudi. Makanya di atas kayu salibnya Tuhan ada tulisan INRI. Betul? Tahu INRI artinya apa? Ya, Yesus Nazaret Rex Iudarium. Inilah raja orang Yahudi. Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan Pontius Pilatus tanya, benar tak kamu rajanya orang Yahudi? Betul kan? Tanya gitu kan Pontius Pilatus ya. Ketika orang Majus datang, ada Herodes, dia tanya, mana raja yang baru yang lahir? Herodesnya kaget. Kayaknya aku nggak punya anak nih. Pokoknya ada orang Majus datang, tanya anak raja yang barusan lahir. Benar nggak? Rumor itu, dalam tanda kutip, kabar itu terdengar di seluruh Yahudi, berkata bahwa Yesus adalah siapa? Dan ini yang dipikirkan oleh Petrus dan murid-murid yang lain. Dan ketika Tuhan Yesus ngomong, nah, gitu ya, murid-murid ngomong, nah, besok ya, kayak aku datang ke Yerusalem, nanti aku dianiaya loh sama orang tua-tua di sana sama imam-imam. Terus aku mati. Tapi jangan khawatir, nanti aku mati 3 hari kemudian aku bangkit. Terus Petrus kan marah kan? Tuhan, tidak boleh, orang raja kok mati. Nek raja mati ya filmnya selesai, betul tidak? Ini tidak happy ending, ini sad ending, ya kan? Nek raja mati terus kita gimana? Nasib kita gimana Tuhan? Ya kan? Kamu dibawa kemana? Ya kan? Mau dibawa kemana nih murid-muridnya? Iya Tuhan. Makanya Tuhan Yesus ngapain? Dia tangking Petrus. Hanya setan. Yang ditangking bukan Petrusnya, tapi apa? Pikirannya. Setan yang mempengaruhi pikirannya itu. Yang mempengaruhi bahwa Yesus itu rajanya orang Yahudi. Oh, bukan itu. Bukan itu yang dimau itu. Tapi coba perhatikan herannya, ketika saya merenungkan firman ini, yang saya heran, Tuhan Yesus tidak hanya sekali dia memberitakan tentang kematiannya, betul? Kan kalau Anda lihat nanti Tuhan Yesus sampai 4 kali dia memberitakan akan kematiannya. Dia ngomong terus. Dan selama 3,5 tahun di dalam hidupnya Tuhan Yesus, di dalam hidup pelayanannya, bukankah murid-muridnya terus menerus bersama dengan Tuhan Yesus? Betul nggak? Betul nggak? Bukankah setiap hari mereka dikhotbahi oleh Tuhan Yesus? Benar nggak? Bukankah setiap hari mereka lihat akan kuasa Tuhan Yesus? Benar nggak? Tapi ketika Tuhan Yesus mati, apa yang dilakukan murid-muridnya? Kemana murid-muridnya? Hilang. Bahkan Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Kenapa ketika Tuhan Yesus mati tidak ada murid-muridnya yang percaya? Bahkan ketika Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus, terus dia ditanya sama salah satu murid, terus setelah ini kita mau kemana? Petrus jawab, aku akan kembali kepada pekerjaan yang semula, yaitu apa? Menjaga ibadah. Betul kan? Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri dan dia buat hal yang sama ketika dulu pernah dibuat ketika dia pertama kali panggil Petrus. Dia katakan, Petrus, tebarkan jalan ke kanan. Ketika Petrus tebal jalannya, ketika dia angkat jalannya tidak koyak, dan dia tahu itu Tuhan. Masalahnya adalah kenapa Petrus bisa kembali kepada kehidupannya yang lama, padahal 3,5 tahun dia hidup sama Tuhan, 3,5 tahun Tuhan khotbahi tentang visinya Tuhan Yesus. Kenapa dia harus ada?
Kenapa dia datang ke dunia ini? Apa yang menjadi misinya Tuhan Yesus? Apa yang menjadi visinya Tuhan Yesus? Apa yang dia punya dari Bapa? Apa yang Yesus harus lakukan untuk Bapa? 3,5 tahun mereka dikhotbahi, hidup bareng, tidur bareng. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, hilang. Kenapa? Karena Petrus dan murid-murid yang lain hanya berpikir apa yang manusia pikirkan. Tidak pernah berpikir apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupmu dan di dalam hidup saya. Cuma lihat sosok pemimpinnya, cuma lihat manusianya, manusianya hilang, ya sudah, reset, hilang semua. Apakah hidup kalian akan jadi seperti itu? Tidak selamanya kalian akan tempat ini. Lulus, pulang daerah kalian masing-masing, bangun pelayanan, nanti gereja lokal. Amin. Siapa yang covering kalian? Siapa? Kalau di dalam hidupmu, pemimpinmu dalam tanda kutip, Tuhan izinkan untuk diangkat dari kalian, dan kalian sekarang di posisinya pemimpin, tidak ada yang covering kalian. Kalian harus sendiri. Apakah kalian akan stay di dalam visi itu? Apakah kalian akan tetap di dalam visi? Atau kalian akan balik? Ya sudah, 3,5 tahun kuliah ya enough lah Tuhan. Aku sudah kuliah, aku dulu ya. Dulu aku ngisentrik. Wah, dulu aku weekend. Dulu aku ngajari pendeta Tuhan. PI lagi, wah bangga. Dulu tapi. Dan sekarang kamu ngapain? Pelayan. Jalan ikan lagi. Dan sekarang kamu ngapain? Ya balik kerjaannya semua. Dan sekarang kamu ngapain? Ya pensiun. Nah Tuhan ada yang pensiun dini. Pensiun dini dapat pesangon nggak apa-apa. Pensiun dini nggak dapat pesangon. Kamu ngapain? Hilang. Ya kalau masih hilang, masih hidup gitu ya, masih ada kesempatan bertobat, oke lah. Nah kalau menurut jalannya Yudas, ketika Tuhan Yesus mati, itu Yudas, wah aku menyesali. Aku dulu kenapa ya enggak pelayanan ya? Kenapa aku dulu enggak nurut ya? Terus sudahlah aku gantung diri aja lah, selesai. Oh gitu? Oh gitu? Nah, ini sudah semester 8, sudah mau lulus. Wah ini buah sulung gitu ya. Ya, dan ini enggak kalian kasih buah sulung. Ini ada contohnya 5 Charlie Angel. Charlie Angel kan 3, ini apa? Opa Pintar Angel gitu. Kalau saya ngomong Angel di belakang ada Kwandi itu saya nggak enak. Ada sesuatu dengan nama Angel kalau saya ngomong dengan Kwandi bayar. Anaknya nangis udah. Ini kembali lagi. Selama 3,5 tahun coba perhatikan. Apa yang kalian dapat? Kalian di sini juga 3,5 tahun kan kuliah, ya 4 tahun lah standar sambil nunggu selesai. Visinya apa yang kalian dapat? Pikiran apa yang kalian dapat? Apakah kalian di sini selama kalian digembleng di sini kalian berpikir sama seperti manusia berpikir? Apakah kalian ada di sini cuma lihat orang toh? Seperti murid-muridnya, dia cuma tuh lihat Tuhan Yesus toh sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang nantinya akan jadi raja. Ketika kalian ada di tempat ini, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian terima? Visi apa yang kalian terima? Apakah itu visinya manusia atau itu visinya Tuhan? Itu rencananya manusia atau itu rencananya Tuhan? Siapa yang menjadi bosmu? Siapa yang menjadi pemimpinmu? Apakah pemimpinmu, para penatua, gembala senior, atau Tuhan? Tidak selamanya kalian akan ada di bawah mereka. Kenapa? Generasi yang di bawah harus jadi generasi yang lebih dahsyat. Amin.
Amin. Kalian akan jadi pemimpin. Itu yang namanya multiplikasi. Seorang pemimpin mencetak pemimpin. Dan kalian nanti Tuhan akan tempatkan di daerah masing-masing. Untuk jadi apa? Pemimpin. Untuk jadi apa? Orang-orang yang mempengaruhi gereja lokal. Untuk apa? Multiplikasi. Lah kalian tahu visi ini itu dari siapa? Dari manusia atau dari Tuhan? Kalau kalian dapat visi ini cuma dari manusia, ketika pemimpin manusia itu tidak ada, maka visinya selesai. Karena kalian hanya melihat dan kalian hanya bergantung kepada manusia. Kalau kalian ngerti, ini maunya Tuhan, ini maunya Tuhan supaya aku kerjakan, maka saat itu juga apapun yang terjadi dengan pemimpin kalian, kalian akan stand. Ketika Tuhan Yesus mati, kalian akan berdiri. Oke Tuhan, waktumu sudah selesai. Ini sekarang bagianmu. Waktunya Tuhan sudah selesai. Tuhan sudah lakukan semuanya. Tuhan sudah lakukan bagiannya. Sekarang adalah bagianku. Sekarang adalah zaman. Dan itulah yang pada akhirnya ketika Tuhan Yesus naik, Roh Kudus diturunkan. Petrus ya, dan rasul-rasul yang lain ngerti akan visi Tuhan, dan dia mulai memultiplikasikan diri mereka. Terus khotbah, 3.000 orang bertobat jadi jemaat ulang-ulang. Mereka penginjilan, mereka ngerti bagi visi. Yuk sharing. Kenapa? Karena saat itu mereka ngerti visi yang dari Tuhan. Saat itu ketika Tuhan Yesus mau naik di atas bukit, dia kasih akan amanat agungnya. Pergi dan jadikanlah semua bangsa. Ketika kalian dengar hal ini, hal itu kalian dengar atas dasar manusia, visi manusia atau visi Tuhan. Kalau mau ngerti ini visi Tuhan, maka ketika tidak ada pemimpin lagi di dalam hidupmu, dan kau akan katakan, ini waktuku Tuhan, ini waktuku untuk jadi pemimpin, ini waktuku Tuhan untuk memberkati orang lain, ini waktuku Tuhan untuk stand, berdiri bersama dengan Tuhan dan untuk mencetak pemimpin yang lain. Ini waktuku Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan hidupmu. Engkau ada di sini, engkau dididik, engkau ada di sini, engkau ditegur, engkau ditempa. Untuk apa? Someday engkau akan jadi pemimpin. Someday engkau akan stand sendirian. Kalau sekarang aja engkau tidak kuat, bagaimana nanti? Tidak usah ngomong nanti lah. Sekarang aja ketika engkau dididik, tidak mau. Kau diomongin sama orang tua rohanimu, kau tidak mau ikut pelatihan dan sebagainya, kau menggerutu. Mau ngapain? Setelah ini kau lulus, mau ngapain? Setelah ini visinya jadi enggak. Kau di training di sini. Kehidupan sesungguhnya bukan di sini. Ketika engkau lulus dari tempat ini, itu adalah pelayananmu yang sesungguhnya. Di sini engkau simulasi, engkau pelatihan, engkau ditrain, sungguh-sungguh dijadikan, dicetak menjadi apa? Pemimpin serupa. Someday dan pasti akan terjadi. Engkau akan berdiri sendiri, dan di situ akan diuji imanmu. Apakah engkau akan jadi seperti Petrus? Ketika ada orang wanita penjaga pintu ditanya, "Loh, bukankah engkau murid orang itu?" Petrus katakan, "Oh no, aku tidak kenal Tuhan Yesus." Tidak kenal dia. Petrus pergi lagi. Ada orang lain tanya, "Loh, bukankah kamu muridnya dia?" "Oh enggak, aku tidak kenal." Ada orang yang ketiga ditanya, "Loh, aku ngerti kamu setiap kali ibadah di gereja, kamu ada dengan Tuhan Yesus." Petrus katakan, "Aku tidak kenal." Bahkan dia bersumpah, "Aku tidak kenal." Maka nanti ketika Anda lulus, diingatkan dengan visi. Apa visi? Apa itu multiplikasi? Aku tidak kenal akan multiplikasi. Apa itu yang akan terjadi di dalam hidupmu? Buat apa? Padahal 3,5 tahun engkau dikotbahin setiap 3,5 tahun engkau di training, engkau pelayanan tentang pemuritan dan pemerintah. Engkau di training tentang apa?
tentang multiplikasi. Tapi setelah kau lulus, tidak lakukan apa-apa. Kenapa? Karena visi itu cuma sampai di otakmu. Visi itu kau tahu itu cuma visinya Pak Guntar, itu visinya Pak Handoko, itu visinya penatua. Kau cuma ngerti itu visinya orang. Dan ketika engkau pindah gereja, engkau pergi lagi, dan Tuhan taruh engkau di dalam satu tempat, gereja kembali, dan di situ pemimpinmu beda, dan akhirnya engkau ikut visi pemimpinmu yang lain. Engkau bimbang, nggak ngerti. Mari di dalam kita memperingati Jumat Agung ini, saya mau ingatkan buat kalian semua. Ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, someday siklus ini akan terjadi di dalam hidup kita. Someday pemimpin manusiamu akan hilang dari kalian. Tidak selamanya kalian akan dipimpin orang. Someday kalian harus stand berdiri sendiri. Dan siapa yang mimpin kalian? Tuhan. Dan di situ akan diuji imanmu, kuat. Ketika engkau sendiri, kau kuat. Ketika engkau sendiri, kau melakukan multiplikasi atau tidak. Ketika engkau sendiri, kau melakukan pergerakan itu atau tidak. Nanti akan diuji. Dan siapa yang bertahan pada kesudahannya, upahnya besar di surga. Amin. 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 Makanya ketika kalian di sini, jangan lihat manusia. Kalau engkau lihat manusia, kecewa. Amin. Petrus saja lihat Tuhan, kecewa. Loh, Tuhan Yesus kok mati? Makanya ketika ada tentara datang menangkap Tuhan Yesus, yang dilakukan Petrus apa? Dia ambil pedangnya, dia huluskan telinganya penjaga itu, tentara itu. Betul gak? Dia melindungi Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus jangan ditangkap. Ketika Tuhan Yesus mati, Petrus lari, wes lah, gak ada harapan lagi, wes sudah balik lagi kerjaannya lagi lah. Saya tak dulu saya menangkap ikan, sekarang aku balik lagi menangkap ikan. Karena apa yang dipikirkan manusia belum tentu sama dengan pikiran Allah. Amin. Saya mau katakan buat kalian semua di dalam nama ini, demi kemurahan Allah, ini visinya Tuhan. Ini visinya Tuhan. Engkau ada di jalan yang benar. Engkau ada di tempat yang benar. Engkau di training sedemikian rupa 3,5 tahun, 4 tahun. Selesai dari tempat ini, engkau akan pergi dan memberkati banyak gereja-gereja lokal. Dan banyak orang-orang yang akan kau menangkan dari tempat ini. Amin. Karena itu sungguh-sungguh miliki visi ini, ngerti ini tuh maunya Tuhan. Ketika engkau ngerti ini maunya Tuhan, habiskan semuanya, tinggalkan semua. Sama seperti Petrus dan murid-murid yang lain. Ketika Tuhan panggil, yuk Petrus, kamu ikut aku. Katakan di dalam firman Tuhan, Petrus meninggalkan jalannya, lalu pergi mengikut Tuhan. Maksudnya apa? Jalannya itu adalah apa? Sumber nafkahnya Petrus. Nah, ketika sumber nafkahnya Petrus dia ditinggalkan, terus dia ikut Tuhan, artinya apa? Yang ngasih makan Petrus siapa? Tuhan. Anda masih ingat akan cerita di dalam firman Tuhan, ada anak muda yang kaya raya. Masih ingat? Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan semua sudah aku lakukan. Apa yang kurang Tuhan untuk aku dapat hidup kekal? Tuhan ngomong apa? Kurang satu lagi. Jual semua milikmu dan kamu sekarang ikut aku. Anak muda ini mau enggak? Apakah ikut Tuhan sengsara? Saya rasa kok enggak. Apakah rasul-rasul ketika ikut Tuhan, Tuhan itu miskin, Tuhan Yesus miskin saat itu? Saya rasa kok enggak. Kenapa? Tuhan Yesus punya bendahara. Orang kalau punya bendahara itu duitnya banyak atau sedikit? Bahkan bendaharanya itu nyuri, berarti duitnya sisa-sisa enggak? Sampai bisa dicuri, ya kan? Benar enggak? Berarti punya duit enggak? Punya. Jangan ngomong Tuhan Yesus enggak punya duit, punya. Ya kan? Jangan ngomong Tuhan Yesus miskin, oh enggak, 5 roti 2 ikan aja buat 5.000 orang, ya kan? Kalau anak muda itu adalah kalian, apa yang kalian akan lakukan? Kalau anak muda yang kaya raya itu adalah kalian, apa yang kalian lakukan?
Mau jual semua hidup, semua kalian punya terus kasih orang miskin terus ikut Tuhan? Atau kalian mau Tuhan 10% aja ya Tuhan ya? Kan berpeluang. Terus semua give all to Jesus or not at all. Give all to Jesus or not at all. Berikan semua hidupmu ke Tuhan atau tidak sama sekali. Amin. 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 Di dalam peringatan Jumat Agung ini juga mengingatkan kepada kita bahwa harga yang Tuhan bayar untuk hidupmu dan hidup saya itu sudah lunas dibayar, dan harganya mahal karena Tuhan bayar dengan darahnya. Dan di dalam Jumat Agung ini juga kita memperingati bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik siapa? Tuhan Yesus. So, jangan pernah engkau merasa, Tuhan, aku tak ngatur hidupku lagi ya Tuhan. Tuhan, aku setelah lulus mau kerja ini, aku mau kerja itu Tuhan. No, kata-kata itu dibalik dan diganti. Tuhan, setelah lulus, aku mau ngapain? Tuhan suruh apa? Setelah bahas dulu mau selesai. Setelah bahas dulu, aku mau ngapain ya Tuhan? Tanya Tuhan, kenapa? Bosmu siapa? Bosmu siapa? Tuhan. Pemimpinmu siapa? Tuhan. Engkau harus tahu dengan Tuhan. Engkau harus ngerti apa rencana Tuhan di dalam hidupmu. Setelah ini, apa lagi? What next? Kau mau kerja? Kerja apa Tuhan? What next? Ketika Tuhan ngomong, kamu kerja ini, kerja A. Sekalian katakan, Tuhan, kalau saya kerjakan A, gajinya sidik Tuhan. Dan Tuhan ngomong, bosmu siapa? Tuhan Yesus. Ini bosmu Tuhan Yesus, yang gaji siapa? Tuhan Yesus. Kenapa minta gaji sama manusia? Kalau gaji manusia cuma 1 juta, diterima. Tapi bosmu siapa? Tuhan Yesus. Bisa dapat uang dari tempat lain kan? Enak. Bosmu Tuhan. Yang gaji siapa? Tuhan. Itu kalian harus pegang. Buat yang nanti yang mau lulus. Yuk tanya Tuhan mau kerja mana? Kalau Tuhan suruh kerja A, jangan lihat gajinya. Tuhan, aku di sini suruh ngapain ya? Oh ini nanti kamu gini, kamu belajar ini. Kerjakan. Jangan lihat gajinya. Gaji Tuhan yang tanggung. Amin. Hidupmu di tangan Tuhan kok. Dan kau punya bos raja di atas segala raja loh. Amin. Amin. Masa tidak diberkati? Oh nyawanya aja sudah dikasih buat kalian. Masa ngasih duit aja enggak? Tidak mungkin. Bener enggak? Bener enggak? Kalau kalian tidak percaya sama Tuhan Yesus, ini kayaknya kebangetan gitu ya. Kok ya kebangetan kalian tidak percaya sama Tuhan Yesus? Tuhan sudah mati buat kalian. Amin. Yuk sekarang saya mau ingatkan anak-anak muda, kalian stay di dalam Tuhan. Jangan pikirkan apa yang bisa pikiran manusia. Jangan bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah kepada siapa? Tuhan. Bahwa di surga bosmu Tuhan. Amin. Pemimpinmu adalah Tuhan. Stay di dalam Tuhan. Amin. 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 Setia dari yang kecil, maka Tuhan akan berikan kau perkara yang lebih besar. Contohnya apa Pak? Nurut sama pemimpinmu, kakak rohanimu. Kamu sama kakak rohani aja tidak nurut, apalagi sama Tuhan. Mungkin nurut tak? Tidak mungkin nurut. Sama manusia yang kelihatan aja tidak nurut, kok sama Tuhan yang tidak kelihatan bisa nurut. Mungkin tak? Setia dari yang kecil 3,5 tahun dalam hidupmu, atau sisa hidupmu berapa diunaki sekarang ya kan? Setelah lulus berapa tahun menghitung hari ya, sudah KP, sudah skripsi menghitung hari. Sisa hidupmu di sini. Yuk fokuskan. Mau rencananya setelah ini apa? Lulus apa? Tuhan suruh gua sulung. Ya, amin. Amin. Pak, saya nggak mau gua sulung. Saya maunya gua roh.
Amin juga ya. Dua sulung. Terus apa? S2 ya Pak Ari ya. S2, kalau Tuhan suruh S2 ya S2 ya, lumayan berkati Tuhan ya siswa S2. S3, ya ikut S3. Jangan mau kalah sama Samsung aja sampai S6 ya. So kita semua STL gitu ya, anak-anak muda. Ketika kalian di sini jangan lihat manusia mengecewakan, amin. Lihat Tuhan, visi yang Tuhan taruh, rencana yang Tuhan mau taruh di dalam hidupmu apa? Pegang, amin. Lulus dari tempat ini, jangan putuskan hidupmu sendiri. Tanya Tuhan aku mau kemana? Tuhan aku suruh apa? Ketika engkau jalan itu, serahkan hidupmu sama Tuhan. Kasih semua, give all to Jesus or not at all. Tuhan tidak pernah berkata kepada murid-muridnya, sebagian ya, kamu part-time ya ikut aku ya. Nanti kamu jam sekian ikut pelayanan sama aku. Nanti setelah itu kamu boleh nelayan lagi. Oh no, Tuhan Yesus tidak ngomong gitu. Tidak ngomong part-time, full. Kasih semua hidupmu sama Tuhan. Kepada anak muda yang kaya raya, Tuhan juga tidak ngomong 90% kamu jual kasih ke orang lain, 10% buat kamu hidup dan kamu ikut aku. Oh no, Tuhan Yesus tidak katakan itu. Tuhan katakan apa? Jual semua, terus karena kamu tidak punya apa-apa, sekarang kamu ikut aku, hidupmu tak tanggung. Itu yang mau Tuhan katakan. Sekarang berani tidak Tuhan katakan, Tuhan aku serahkan hidupku semua buat Engkau, dan aku percaya Tuhan yang tanggung hidupku. Amin. Amin. Siapa pemimpinmu? Amin. Siapa bosmu? Ketika Tuhan Yesus mati, perlu bingung? Tidak perlu bingung. Justru ketika Tuhan mati, itu adalah kebaikan. Amin. Tuhan Yesus tidak mati, Tuhan Yesus tidak bangkit. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, Dia tidak naik ke surga. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak turun. Kalau Roh Kudus tidak turun, tidak akan kalian dan saya punya kekuatan, punya penghiburan. Amin. 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 Yuk anak-anak muda, jangan ragu-ragu lagi ikut Tuhan. Jangan separuh-separuh lagi di dalam pelayanan ini. Ini maunya Tuhan. Amin. Kalian ada di tempat yang tepat. Kalian ada di waktu yang tepat. Dan kalian punya visi yang tepat. Karena visi ini adalah visi Tuhan. Amin. Amin. Mau serahkan hidupmu sama Tuhan? Serahkan semua sama Tuhan? Habis-habisan sama Tuhan? Nurut mau diproses? Amin. Amin. Yuk kita berdoa.